Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan kepada para media yang terus serta menyiarkan kajian ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan kebahagiaan serta keselamatan dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita masih bahas kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, pembahasan tentang tayamum. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita masih menyebutkan kasus-kasus yang potensi untuk terjadi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kasus terkait dengan tayamum, apakah dibolehkan untuk bertayamum orang yang sempit baginya waktu untuk melakukan ibadah sholat apabila dia menggunakan air, ya, sempit waktunya. Bila dia menggunakan air maka akan hilang atau habis waktu sholat tersebut. Contoh orang seperti ini yaitu orang yang dalam kondisi dia junub atau berhadas kecil, ya. Sementara dia terbangun dari tidurnya tersisa hanya 15 menit, ya, 15 menit untuk dia bisa melakukan tersisa waktu sholat yang ada. Seperti contoh, ya, dia tertidur siang, ya, ternyata tersisa waktu itu, ya, 15 menit untuk waktu sholat duhur. Akan masuk waktu sholat asar, ya, terbangun, ya, sampai ketiduran dari sholat zuhurnya, demikian. Namun ternyata dalam kondisi dia berhadas besar, seperti contohnya dia junub, demikian. Sementara ketika dia mandi, ya, atau dia ketika untuk mendapatkan air mandi, dia harus, ya, menuju sungai karena tidak tersedia air yang cukup di tempat tinggalnya, maka dia harus menuju sungai. Dan sungai yang ditujunya tersebut itu harus menuruni jalan, ya, atau menjalani jalanan yang menurun, demikian, ya. Dan itu butuh waktu sekitar 10 menitan, lalu dia akan mandi, ya, sehingga tersisa sangat sedikit dari waktunya. Sementara waktu mandi itu pun butuh mungkin beberapa menit, ya. Nah, seperti itu.
Yang jelas ya sempit waktunya untuk melakukan sholat tersebut tatkala dia menggunakan air, ya, bahkan bisa jadi waktunya habis, masuk waktu sholat berikutnya. Demikian. Apakah orang seperti ini dia diberikan dispensasi untuk bertayamum? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Orang yang seperti ini, ya, kondisi seperti ini diperdebatkan oleh para ulama, ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya tidak boleh baginya untuk bertayamum walaupun lewat waktunya. Ini pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Hambali dan Abu Yusuf, ya. Dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Falam tajidu ma'a fatayammamu. Ya, sampai akhir dari ayat tersebut, ya. Tadi kita ada penggal sedikit, ya, sampai kepada firman Allah, falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, apabila kalian berdiri menuju salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, kemudian tangan kalian sampai siku, usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian, sampai kepada firman Allah yang mengatakan, ya, maka apabila kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Lalu apabila kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Ayat ini surah Al-Maidah ayat 6. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ketiadaan air merupakan syarat kebolehan untuk tayamum, ya. Sehingga ketika hanya sempit waktunya sementara ada air untuk bisa didapatkan, maka tidak terpenuhi kebolehan atau syarat bolehnya untuk bertayamum. Demikian, ya. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima salat salah seorang di antara kalian tatkala dia berhadas sampai dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika didapatkan air maka berwudu, ya, bukan bertayamum walaupun lewat waktunya. Demikian, ya. Kemudian ada hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin. Tidak diterima sebuah salat tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah dari harta gulul, ya. Demikian. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan adanya perintah untuk menggunakan air, ya, ya, menggunakan air ketika ada air, ya. Apabila ketika itu didapatkan sisa waktu sholat setelah mengangkat hadas dengan air, maka ya ini alhamdulillah. Namun apabila terluputkan, ya, ketika mengusahakannya, ya, maka tentunya dia akan dihukumi berdasarkan usahanya tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwasanya disyariatkan bagi orang tersebut, orang seperti itu, untuk melakukan tayamum dan dia salat sebelum keluar waktunya. Ini pendapat Imam Auza'i, Imam Malik, Ibnu Hazm, dan ini pendapat Ahlul Ra'i, ya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Para ulama-ulama mazhab Hanafi, mereka mengkaitkan bahwasanya kebolehan tersebut ya apabila sholat yang akan terlewatkan tersebut itu tidak ada gantinya, ya, tidak ada gantinya, itu seperti sholat jenazah. Demikian. Ini hanya
pendapat yang ditambahkan ya oleh ulama-ulama mazhab Hanafi. Atau pensyaratan ya salat yang dibolehkan untuk tayamum ketika sempit waktunya apabila terluputkan itu tidak ada gantinya seperti jenazah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah dalilnya berikut ini, yaitu hadis Abu Juhaim Al-Ansari radhiyallahu anhu yang mengatakan, Aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jamal, falaqiyahu rajulun fasallama alaihi, falam yarudda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ata ala jidarin, famasaha biwajhihi wa yadayhi, thumma radda alaihi salamu. Ya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Juhaim Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW itu baru saja datang dari arah sumur Jamal. Lalu ada seorang laki-laki yang bertemu dengan beliau, lalu orang tersebut mengucapkan salam kepada beliau. Namun beliau tidak segera menjawab salam tersebut sampai beliau mendatangi kepada sebuah dinding, lalu beliau mengusap ya wajah dan tangan beliau. Itu bertayamum. Kemudian beliau menjawab salam tersebut. Nah, para ulama yang berpendapat dengan pendapat seperti ini mengatakan fahadha aslun fi jawazi tayammumi li khaufi fawatil wajibi. Ini merupakan asal ya, dalil asal tentang kebolehan bertayamum karena kekhawatiran hilangnya atau berlalunya satu kewajiban, demikian. Ibnu Abdul Bar mengatakan dalam kitab Al-Istidhkar di jilid yang ketiga di halaman ke-171, dia mengatakan faqulu man lam yajidil ma'a wa khafa ya fawatas salati kana lahu an yatayammama in kana maridan aw musafiran bin nassi wa in kana hadiran sahihan fabil ma'na wallahu ta'ala alam. Beliau mengatakan setiap orang yang tidak mendapatkan air dan khawatir terluputkannya salat, maka boleh baginya untuk bertayamum bila dia sakit atau musafir berdasarkan dalil ya. Jika dia dalam kondisi mukim dan sehat, maka ya berdasarkan maknanya, ya berdasarkan makna dari dalil tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan wa ahsahu aqwalil ulama'i annahu yatayammamu likulli ma yakhafu yafawatahu kal janazati wa salatil 'idi wa ghairihima mimma yakhafu fawatahu fa inna salata bitayammumi khairun min tafwitis salati. Beliau mengatakan pendapat yang paling kuat, yang paling benar ya di kalangan para ulama bahwasanya ya boleh untuk bertayamum bagi setiap kondisi yang mengkhawatirkan terluputkannya salat seperti jenazah, salat jenazah, salat Id dan yang lainnya dari apa saja yang dikhawatirkan terluputnya salat tersebut. Karena sesungguhnya salat dengan tayamum itu lebih baik daripada terluputkannya salat tersebut, demikian ya. Lalu beliau mengatakan wa kadzalika idza lam yumkin hu salatul jama'atil wajibati illa bitayammumi fa innahu yusalliha bitayammumi. Demikian pula apabila tidak memungkinkan baginya untuk salat berjamaah yang wajib kecuali dengan tayamum, maka hendaklah dia salat ya dengan tayamum, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Barangkali pendapat yang terakhir inilah yang kuat ya, yaitu bolehnya untuk bertayamum ya karena sempit waktunya agar dia bisa mendapatkan sholat tersebut ya, karena sesungguhnya tayamum itu disyariatkan
untuk mendapatkan waktu sholat dan khawatir terluputkan sholat tersebut, demikian. Dan ini tentunya dalam rangka untuk menjaga waktunya. Wallahu ta'ala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, tadi sudah kita sebutkan kasus ya, yaitu orang yang bangun dari tidur lalu ternyata sempit waktu untuk sholat ya, apakah boleh baginya untuk bertayamum untuk mendapatkan waktu sholat tersebut? Ya tadi sudah kita sebutkan ya, pembahasannya ada dua pendapat, boleh bertayamum dan sholat di waktu tersebut ya. Ini pendapat Imam Malik, Auza'i, Tsauri dan Ibnu Hazm ya. Kemudian pendapat yang tadi kita sebutkan yang lainnya adalah dia tidak boleh bertayamum ya, dia mandi, dia sholat ya, walaupun ya keluar waktunya, setelah keluar waktunya. Ini disebutkan pendapat jumhur ya, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, demikian ya. Wallahu ta'ala alam ya. Yang jelas bahwasanya ya terkait dengan orang yang bangun tidur ya, maka ini dirinci. Nah, apabila ya dia bangun tidurnya masih ada peluang untuk bisa melakukan sholat, maka ketika itu ya dia ini melakukan ya tayamum kalau dikhawatirkan terluputkan sholat ya. Tapi berbeda apabila contohnya bangun tidur ya ini dari waktu malam ya. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa idza kana kadzalika fa idza istayqadha qabla tulu'i syamsi falam yumkin hu al-ightisal was salatu illa ba'da tulu'iha faqad shalla as-salata fi waqtiha walam yuwaffidha bi khilafi man istayqadha fi awal al-waqti fa innal waqta fi haqqihi qabla tulu'i syamsi falaysa lahu an yufawwita as-salata ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila demikian kondisinya, maka apabila orang tersebut bangun tidur sebelum terbitnya matahari dan tidak mungkin bagi dia untuk mandi dan sholat kecuali setelah terbitnya matahari, maka dia sholat di waktunya ya, dan dia tidak melewatkan waktu tersebut ya. Artinya dia harus melakukan tayamum ya. Berbeda dengan orang yang bangun tidur di awal waktu dan sesungguhnya waktu sholat tersebut ya itu sebelum terbitnya matahari, maka tidak ada hak baginya untuk melewatkan waktu sholat tersebut, sehingga dia harus mandi kemudian sholat di waktu yang tersebut. Jadi ini permasalahan terkait dengan kesempatan untuk melakukan sholat di awal, melakukan sholat di waktunya, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sehingga seseorang yang kalau sempit waktunya dan tidak bisa dia melakukan pengangkatan hadas atau proses atau tindakan mengangkat hadas ya, kecuali ketika melakukan itu habis waktunya ya, dengan cara mandi contohnya atau dengan cara
berwudu, maka ketika itu dia harus bertayamum untuk mendapatkan sholat itu di waktunya. Namun apabila dia melakukan masih masih tersisa waktu yang cukup baginya untuk sholat, walaupun dengan cara mandi dan berwudu atau mandi, ya masih ada tersisa waktunya di ketika itu, maka wajib baginya untuk melakukan mandi atau berwudu di waktunya, demikian ya, dan sholat di waktunya pula. Wallahu ta'ala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikut ini kita akan membahas terkait dengan debu tanah yang suci. Ya. Apa yang diinginkan dari debu tanah yang suci ini yang dibolehkan untuk bertayamum dengannya? Nah, di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ini pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Imam Malik, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Debu tanah ini maksudnya adalah permukaan bumi itu seluruhnya, ya, baik itu dia bebatuan, ya, baik itu pasir, baik itu tanah, ya, maupun ya apa saja, ya, yang jelas bukan cairan, ya, yang bukan cairan. Maka permukaan bumi ini secara umum maka itu merupakan objek yang bisa dilakukan tayamum padanya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa dalilnya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat 40, demikian pula surah Al-Kahfi ayat 8. Ya. Disebutkan di sini, ya, sa'idan zalaqa, demikian pula sa'idan juruza. Ya. Ibnu Abdul Bar mengatakan, ya, maksud dari al-juruz di sini adalah al-ardu al-ghalidhatu allati la tambutu syai'an atau la tumbitu syai'an, yaitu bumi yang keras, ya, permukaan bumi yang keras yang tidak menumbuhkan sesuatu pun. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya sa'id itu bisa juga, ya, bermakna dia adalah permukaan bumi itu walaupun dia keras. Kemudian adalah sabda Rasulullah SAW yang disebutkan, Rasulullah pernah mengatakan, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan, ya, untukku bumi itu sebagai masjid dan alat bersuci. Ya, ini hadisnya diriwayatkan sahih, ya, demikian. Begitu juga Rasulullah pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala sa'idin wahidin. Ya, manusia kelak akan dikumpulkan pada hari kiamat pada sa'id, ya, pada sa'idin wahidin. Maksudnya lah ardin wahidatin, yaitu bumi yang satu. Ya. Demikian. Nah, jadi maksudnya adalah sa'id itu adalah bisa maksudnya permukaan bumi, ya, apa saja, demikian. Ya. Begitu juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dengan derajat yang hasan. Rasulullah bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran, fa aina ma adrakat rajulan min ummati salatu fa indahu masjiduhu wa indahu ya tahuruhu." Dijadikan bumi itu semuanya untukku dan untuk umatku sebagai masjid
dan alat bersuci. Maka di mana saja ya waktu salat itu menemui seseorang dari umatku, maka di sisinya itu ada masjidnya dan ada tempat bersucinya. Demikian, ya. Begitu juga ada hadis Nabi SAW, ya, maksudnya riwayat dari Abu Al-Juhaim radhiyallahu anhu tentang Nabi SAW. Anna Nabiya SAW daraba biyadaihi 'alal jidari fatayammama, ya, wa radda 'ala rajuli as-salamah. Bahwasanya Nabi SAW itu pernah menepukkan dengan kedua tangan beliau pada dinding, lalu beliau bertayamum, ya, dan beliau menjawab salam laki-laki tersebut. Demikian. Ibnu Abbas pernah mengatakan, atyabus sa'idi al-harsu wa ardul harsi, ya. Sebaik-baik dari as-sa'id itu adalah al-harsu, pertanian, dan bumi dari lahan dari pertanian tersebut, ya. Nah, seperti itu. Baik, jadi makna as-sa'id yang tepat adalah, ya, ini maknanya adalah permukaan bumi. Kemudian ada yang berpendapat, ya, seperti ulama mazhab seperti Imam Syafi'i, ulama mazhab Hambali, kemudian Abu Saur, ya, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Munzir, bahwasanya debu tanah itu ya tanah itu sendiri, ya. Jadi tidak sah kalau selain dari tanah, ya. Selain dari debu dan tanah maka tidak sah, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kuat dari dua pendapat ini, wallahu taala alam, adalah pendapat yang pertama, bahwasanya ya bisa bertayamum dengan apa saja yang disebut dengan sa'id, yaitu permukaan bumi, ya, permukaan bumi, demikian, ya. Karena kita katakan asalkan ya permukaan bumi itu tidak cairan, ya. Nah, kalau ada cairan seperti air, ya tentunya ya bersuci dengan air tentunya, ya. Baik, nah adapun permukaan bumi selain cairan, maka ketahuilah bahwasanya ya tidak ada tempat yang kering kecuali pasti ada debunya. Ya, kecuali pasti ada debunya, demikian. Baik itu bebatuan, ya, baik itu dinding, ya. Baik itu tanah, apalagi tanah tentunya, ya. Pasir, nah itu tentunya ada debunya, ya, ada debunya, ya. Tentu pasti ada debunya, debu tanah yang suci, demikian, ya. Bahkan di tempat kita yang tertutup bahkan, ya, kita dapatkan juga ada debunya. Oleh karenanya, ya, insyaallah taala, ya, bersuci, ya, itu atau bertayamum, bersuci dengan tayamum itu bisa, ya, dengan debu. Jadi sesungguhnya tidaklah bertentangan, ya, pendapat ini insyaallah taala. Karena tidak ada satu tempat pun yang kering kecuali di sana ada debunya. Permasalahannya adalah ketebalan, ya, ketebalan dari debu tersebut, demikian, ya. Ya, kita katakan, ya, di tempat ini seperti di meja ini, saya yakin tidak mungkin tidak ada debu di sini. Cuma masalahnya adalah tipis atau tebal saja, ya. Walaupun di tempat ini tempat yang tertutup, ya, bahkan ada AC, demikian. Tapi kita ketahui bahwasanya terkadang pun di tempat yang ber-AC itu terkadang debu bisa berkumpul. Nah, demikian, ya. Debu itu bisa berkumpul. Jadi demikianlah memang, ya, debu itu ada di tempat-tempat yang kering insyaallah taala. Jadi insyaallah taala pendapat yang kuat, ya, sebenarnya apa saja bisa untuk menjadi objek bertayamum, demikian, ya, insyaallah taala. Nah, seperti itu. Ya, karena insyaallah taala pada tempat tersebut asalkan dia bukan cairan, ya, itu insyaallah taala ada debunya, demikian, ya. Nah, kita dapatkan juga terkadang, ya,
air juga itu, ya itu di atasnya ada debu-debu kecil. Nah demikian ya, debu-debu dia. Ada permukaan air itu yang dia berdebu demikian. Ya, tapi ya kita katakan tidaklah kita bertayamum dengan air itu atau debu yang ada di atas air, bukan ya. Ya kalau ada air dan kita bisa menggunakan air, maka kita ya mengangkat hadas itu dengan air tersebut demikian. Kalau hadas kecil maka dengan berwudu, kalau hadas besar dengan mandi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini hanya ingin menegaskan bahwasanya tidak ada di permukaan bumi ini insyaallah taala yang tidak berdebu insyaallah taala. Ya. Permasalahannya kadar debunya itu banyak atau sedikit demikian ya. Wallahu taala alam. Jadi kita kuatkan pendapat tentang objek tayamum itu bisa kita lakukan tayamum di tempat-tempat yang merupakan bentuk permukaan bumi. Baik itu tadi kita katakan dinding ya, begitu juga bebatuan, bahkan pohon ya. Lebih-lebih adalah tanah, pasir demikian dan seterusnya ya. Yang insyaallah taala di situ ada mengandung debunya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita buka sesi soal jawab. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya dipersilahkan ya. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ada pertanyaan tentang memilih calon pendamping hidup. Ada akhwat seorang penuntut ilmu, baik, berpenghasilan, namun wajahnya biasa. Bagaimana menyikapi hal seperti ini? Baik ya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Li jamaliha karena kecantikannya, wali nasabiha karena nasab garis keturunannya, wali maliha karena hartanya, wali diniha dan karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang punya agama, niscaya kamu akan beruntung. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Hadis ini dan hadis yang semisal dengan hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk memilih
calon pasangan hidup kita itu dengan dasar agama, ya. Jadi ini adalah dasar. Jadi bagus agamanya terlebih dahulu, ya. Kalau tidak didapatkan keempat-empat dari karakter yang disebutkan atau sebab yang menjadikan seseorang itu condong untuk memilih pasangan hidupnya, maka setidaknya pilih yang terakhir. Tapi ini adalah dasar. Ini dasar dan ini yang terakhir. Nah, seperti itu. Ini dasar dan ini yang terakhir. Dasar maksudnya yaitu kita memilih wanita karena memang bagus agamanya. Kemudian setelah itu kita silahkan menambahkan karakter yang lainnya. Contohnya punya harta. Termasuk punya harta ini adalah berpenghasilan, demikian. Berikutnya barangkali nasabnya bagus, ya. Kemudian kecantikannya, nah seperti itu. Nah, apabila kecantikannya tidak ada, atau katakanlah tidak ada wanita yang tidak cantik, ya, hanya saja mungkin nilainya yang biasa, ya, maka ketahuilah bahwasanya, ya, wanita pun yang cantik, yang ijma' orang-orang menilainya, sepakat orang-orang menilainya itu cantik, ketahuilah kecantikannya akan pudar dengan beberapa sebab. Pertama adalah usia, ya. Kedua adalah ketidakpedulian dengan kecantikan, ya, karena sesungguhnya tidak peduli dengan kecantikan juga akan hilang kecantikan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dikarenakan akhlak yang buruk, itu akan hilang, ya. Tapi sebaliknya, bila seseorang, ya, wanita yang dia memiliki kecantikan yang cukup maksudnya nilai biasa, mungkin nilai sekitar 6, ya, atau 60, demikian. 6 itu kalau nilainya 10 maksimalnya, ya. 60 bila nilainya adalah 100, ya. Maka ketahuilah, ya, ada hal yang bisa membuatnya semakin cantik. Apa itu? Seiring dengan waktu, apabila dia mampu untuk merawat dirinya, merawat kemudaannya, ya, menata kecantikannya, ya, mampu berias diri, demikian. Mungkin bisa dengan menggunakan alat-alat penambah kecantikan, ya, seperti contohnya adalah lipstik, demikian, atau contohnya bedak. Saya tidak tahu apa saja bentuknya, yang jelas digunakan seperti itu, ya. Atau mungkin pemutih yang semacam lotion yang bisa membuat semakin putih, ya, atau tampak putih, demikian. Atau contohnya adalah yang selalu tampil, ya, menarik di hadapan suami dengan wewangi-wangian dan seterusnya, ya. Ditambah lagi plus dengan akhlak yang selalu memuliakan suaminya, ya. Ketahuilah ini menjadi plus pula, ya. Cantik itu sebenarnya adalah bisa dibentuk. Cantik itu bisa dibentuk. Asalnya perempuan itu cantik, dan cantik itu bisa dibentuk insyaallah taala, ya. Tapi tidak boleh merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan kecantikan, itu tidak boleh. Tapi insyaallah bisa untuk, ya, dibentuk. Maksudnya dilakukan hal-hal yang boleh untuk membuat cantik, demikian, make up dan seterusnya, ya. Seperti itu. Maka ini akan menambah cantik, demikian. Seperti itu, ya. Jadi sekedar cantik saja, kalau ini yang kita pilih, ketahuilah, ya, terkadang ini bisa pudar, ya, ini bisa hilang, ya, karena, ya, bertambahnya usia, tidak dirawat, kemudian tambah lagi akhlaknya buruk, demikian. Maka ini akan segera pudar. Nah, seperti itu, ya.
Baik ya. Maka yang tersisa adalah wanita yang mampu merawat dirinya, menambah kecantikannya, ya, menambah akhlak mulianya. Bahkan itu kecantikan yang bisa dikatakan inner beauty, ya, kecantikan yang dari dalam. Itu akhlak yang baik, demikian, akhlak yang cantik pula. Nah, seperti itu. Ya. Maka silahkan ya memilih pasangan. Ini dikembalikan kepada masing-masing ya pihak. Apa yang membuat seseorang itu memilih ya pasangannya untuk calonnya untuk menjadi pasangan hidupnya. Nah, seperti itu ya. Silahkan, tapi ingat ya, kalau mau beruntung maka pilih dasar agamanya. Demikian ya. Agamanya ya. Agamanya, dan diantara bagian dari agama itu adalah akhlaknya, karena akhlak itu adalah pengamalan dari ilmu agama. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Amin ya. Beberapa tahun lalu spesialis dokter spesialis itu memvonis klep jantung saya ada kelainan yang menyebabkan saya tidak bisa beraktivitas normal. Tapi saya tetap bisa berpuasa tanpa ada hambatan. 2 tahun belakangan ini saya mulai kesulitan, Ustadz. Saya lebih seringnya tidak bisa beraktivitas karena kondisi tubuh melemah dan hanya bisa berbaring saat berpuasa. Dan puasa saya sering kali batal ketika mengqadanya di luar Ramadan. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Saya tidak berani mengambil rukhsah karena usia masih muda dan harusnya mampu melakukan ya ibadah puasa ini. Jazakallahu khairan. Bismillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan kebahagiaan, kesehatan dan penjagaan dari segala keburukan kepada antum, keluarga antum, ya, dan kaum muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk ya kebolehan mengambil rukhsah tidak berpuasa atau berpuasa, ini sebaiknya dimintakan kepada ahli medis, ya, berkonsultasi kepada ahli medis, dimintakan ya keterangan sehat, ya, penjelasan dari ahli medis tersebut. Dalam hal ini barangkali spesialis ya, yang dia mengetahui ya berdasarkan ilmu yang sampai kepadanya ya tentang kondisi kita. Ya, yang tentunya adalah ahli tersebut, seorang ahli tersebut adalah ahli yang betul-betul taat beragama dan seorang muslim dan taat beragama tentunya. Bukan orang kafir, bukan juga orang yang bermudah-mudah, demikian. Ya. Sehingga ketika dia menyampaikan itu berdasarkan amanah, demikian ya. Nah, apabila setelah berkonsultasi dengan ahli medis yang spesialis seperti ini, dia katakan bahwasanya Anda bisa untuk melakukan puasa, namun apabila dalam kondisi seperti ini maka Anda berbuka, demikian, maka lakukan, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, apabila dia menyimpulkan bahwasanya ya Anda belum bisa berpuasa, ya, karena kondisi masih seperti ini, maka sebaiknya ambil dispensasi tersebut, ya, dispensasi tersebut diambil ya sampai betul-betul nanti bisa berpuasa tanpa memberikan dampak buruk bagi kesehatan, demikian ya, seperti itu. Adapun saya pribadi bukan ahli medis sehingga tidak bisa menilai, dikhawatirkan kalau saya memberikan penjelasan tentang masalah ini khawatir nanti malpraktek, demikian ya. Maka tanyakan kepada ahli medis yang spesialis tentang penyakit tersebut, ya, yaitu terkait dengan kondisi
apakah kondisi seperti ini bisa untuk dilakukan berpuasa atau tidak, demikian. Ya, nah seperti itu. Dan tanyakan kepada ahli medis yang dia seorang muslim atau muslimah dan dia seorang yang terpercaya agamanya, ya, demikian. Wallahu ta'ala alam wa anta fajazakallahu khairan. Semoga Allah berikan kesehatan kepada antum. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah ada keutamaan salat menggunakan sajadah karena sering menyebabkan saf itu jadi renggang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajadah bukanlah merupakan syarat sahnya salat, bukan juga merupakan rukun dari salat, bukan juga merupakan kewajiban dalam salat. Dan juga bukan perkara yang sunnah dalam salat. Yang sunnah dalam salat, yang hukumnya bila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Ya, bukan. Ya, jadi sajadah bukanlah termasuk dalam hal ini. Jadi pakai sajadah itu boleh-boleh saja, demikian, ya. Boleh pakai, boleh tidak. Kalau dipakai barangkali tujuannya adalah supaya tidak dingin, ya, supaya tidak dingin karena lantai yang barangkali ini semakin dingin bila dalam kondisi dingin, ya, seperti contohnya pagi hari atau ketika menggunakan AC, nah, seperti itu, ya, itu saja, demikian. Atau bisa jadi dia disukai untuk dihadirkan ketika kondisi sekitarnya begitu kotor, demikian, ya. Tapi asalnya tidak demikian, karena Nabi SAW dan para sahabat itu jarang, bahkan sedikit di antara mereka yang menggunakan alas, ya, ketika mereka sholat. Dan itu dalam kondisi tertentu, seperti dalam kondisi panas, maka sebahagian dari kening mereka itu dialas dengan selendang mereka. Nah, seperti itu, ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, jadi sajadah itu bukanlah bagian dari apa yang kita sebutkan. Nah, lebih-lebih apabila menggunakan sajadah ternyata ada yang hilang dari sebuah syariat, yaitu rapatnya saf. Nah, ini tentunya sebuah kesalahan. Jadi hadirnya sajadah bukan untuk merenggangkan saf, tapi asalnya dibuatnya sajadah itu sebenarnya adalah untuk, ya, menghindarkan rasa dingin, ya, demikian. Nah, seperti itu, dan menambah khusyuk karena lebih empuk, demikian. Nah, seperti itu, ya, bukan malah menghilangkan, ya, salah satu syariat dalam sholat berjamaah, yaitu rapat dan lurus. Rasulullah sendiri mengatakan, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamatis salah, dan riwayat yang lain min tamamis salah. Rapatkanlah saf kalian, ya, rapatkan saf kalian, luruskan, karena sesungguhnya rapat dan lurusnya saf itu adalah termasuk keutamaan salat, termasuk kesempurnaan salat, termasuk menegakkan salat, demikian. Nah, seperti itu. Hadisnya sebagian diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian, ya. Baik, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini sebuah kesalahan kalau menggunakan sajadah tapi berakibat kepada renggang. Tapi kita katakan menggunakan sajadah tidak mesti harus renggang. Nah, begitu, ya. Jadi menggunakan sajadah bukan mesti harus renggang. Jadi ambal sajadah, ya, itu bila ada pun tidak mesti harus dibuat renggang. Nah, demikian, ya. Tetap dia rapat, demikian, ya. Jadi boleh untuk menggunakan sajadah tapi tidak perlu harus renggang, ya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, ketika membersihkan kemaluan lalu wudu dalam mandi junub, lalu mengguyurkan air ke seluruh tubuh, dan di tengah mandi membersihkan atau menyentuh kemaluan dan cebok, apakah mandi junubnya tetap sah, Ustaz? Baik.
Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya sah, ya, sah mandi junubnya. Walaupun ketika mandi junub itu, ya, setelah berwudu tadinya, ya, setelah berwudu, ya, itu menyentuh kemaluan, cebok, demikian, ya, itu sah. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama, ya, dalam masalah ini, insyaallah taala, ya, sah mandi junubnya atau mandi wajibnya, terangkat hadas besarnya. Permasalahannya setelah berwudu, kemudian dalam proses mandi cebok atau menyentuh kemaluan, yang ini apakah batal wudunya ataukah tidak? Nah, di sini yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Terjadi perbedaan pendapat. Demikian. Tapi sepakat para ulama kalau seandainya ceboknya itu karena ada cairan yang keluar, seperti buang angin atau buang air kecil atau buang air besar, maka batal wudunya. Sah dia mandinya tapi batal wudunya, sehingga nanti kalau mau sholat, ya, dia diwajibkan untuk berwudu kembali, demikian, ya. Tapi pada prinsipnya, ya, kalau mandi wajibnya itu dengan mandi wajib yang sempurna seperti yang diajarkan Nabi SAW, yaitu cuci tangan, kemudian cebok, kemudian berwudu, ya, kemudian menyela-nyela rambut, ya, dengan air, dengan tangan yang jari-jari yang ada airnya, ya, yang sudah dikenakan air, meratakan air itu ke dasar rambut, lalu mengguyurnya 3 kali, lalu meratakan air ke seluruh tubuh dengan mendahulukan yang kanan baru yang kiri, ya. Maka ini setelah mandi seperti ini tidak perlu lagi untuk berwudu, bisa langsung sholat, ya. Tentunya pakai pakaian dulu, ya, untuk menutup auratnya, demikian. Nah, seperti itu, ya. Tapi apabila keluar, ya, angin atau buang air besar ataupun kecil, maka ini batal wudunya, sah mandinya, sah mandi wajibnya. Maka ketika hendak sholat diwajibkan baginya untuk berwudu kembali. Kalau tidak keluar angin atau cairan apapun, ya, tidak ada pembatal yang lainnya, hanya sekedar menyentuh saja, menyentuh kemaluan, ya, maka di sini terjadi perbedaan pendapat, ya, apakah ini batal wudunya ataukah tidak, demikian. Nah, para ulama berbeda pendapat, ya. Pendapat yang kuat adalah, ya, tidak batal wudunya, tapi dianjurkan dia untuk mengulangi wudunya. Nah, seperti itu, ya. Demikian. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa saja yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Dan perintah ini adalah perintah sunat, karena, ya, Nabi SAW pernah ditanya, ya, tentang seseorang yang dia menyentuh kemaluannya, maka Rasulullah mengatakan, ya, kalau dia mau berwudu, Rasulullah mengatakan, ya, apakah ketika ditanya apakah wajib baginya berwudu, kata Rasulullah tidak, ya, sesungguhnya itu hanyalah salah satu dari anggota tubuhnya, demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz selalu dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla, amin ya rabbal alamin. Mau nanya Ustaz, istri saya baru selesai haid, mau mandi wajib tapi dalam keadaan tangan diinfus, gimana cara mandinya Ustaz? Sementara tangan ada yang tertutup oleh perban, ya, dan infus, dan kondisi saat ini lemas, ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga, ya, memberikan perlindungan dari segala keburukan kepada antum dan keluarga antum
serta kaum muslimin seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, tentunya para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Kebetulan ini pembahasan yang memang kita bahas ya. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Nah, ini tentunya kembali kepada sang penanya ya, memilih pendapat yang mana. Tapi bila contohnya memang ya ada bagian tangan yang diperban oleh infus dan kondisi saat ini adalah lemas. Ya, pertanyaannya bisa nggak menggunakan air? Saya khawatir ya ternyata tidak bisa menggunakan air. Ditanyakan dulu kepada ahli medis, ya apakah boleh ya orang yang sakit seperti ini itu kena air. Demikian ya. Nah apabila bisa menggunakan air, maka wallahu taala alam ya. Dan tidak memberatkan untuk bisa mandi, maka hendaklah mandi ya kalau bisa mungkin agar tidak menggigil, ini menggunakan air yang hangat demikian ya. Air yang dipanaskan kemudian dicampurkan dengan air yang sisanya kemudian mandi. Nah, tentunya ini bisa untuk diperbantukan oleh sang suami untuk mandikan istri ya. Nah, ini bisa juga untuk menambah cinta istri kepada suaminya karena kebaikan suami memandikan istrinya dalam kondisi sakit. Nah demikian. Tapi ingat mandinya jangan di tempat tidur ya, mandinya ya di kamar mandi tentunya ya. Nah seperti itu. Ya. Namun bila ada luka yang tidak bisa untuk dikenakan dengan air, maka wallahu taala alam, maka ini bisa bertayamum saja demikian ya, bisa bertayamum saja demikian ya. Namun bila hanya sekedar infus saja ya, maka ditanyakan dulu kepada pihak medis apakah bisa kena air atau tidak demikian. Kalau bisa maka panaskan air kemudian ya campur dengan air yang dingin agar menjadi hangat kuku begitu ya, sehingga ini bisa istri dimandikan demikian ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum membeli barang gadai yang dimana barang tersebut adalah barang yang sudah jatuh tempo, yang dijual dengan nilai harga sesuai dengan uang yang tidak dibayarkan oleh pemilik awal atau gadai? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang gadaian adalah barang yang dijadikan sebagai jaminan atas hutang ya. Maka apabila sudah jatuh tempo namun tidak mampu untuk dibayar, maka mestinya sebelumnya disepakati ya kapankah ya barang gadaian ini bisa dijadikan sebagai pemenuhan atas hutang. Ya disepakati supaya tidak terjadi perseteruan atau perselisihan. Contohnya jatuh temponya sudah masuk di akhir bulan, maka disepakati contohnya adalah di tanggal 1 dari bulan berikutnya kalau tidak bisa dibayar maka barang gadaian ini dijadikan sebagai pembayaran terhadap hutang dengan cara dijual tentunya ya. Nah seperti itu di awal. Bila ada kesepakatan seperti ini maka boleh untuk ya langsung dilakukan penjualan dan boleh bagi orang lain untuk membelinya. Nah seperti itu boleh ya. Maka bagi para pembeli pastikan barang gadaian ini adalah tidak bermasalah, karena nanti bermasalah bagi dirinya ya. Pastikan contohnya surat-suratnya, pastikan siapa pemiliknya kalau seandainya itu barang gadaian ada pemiliknya
Ya, maka tentunya pastikan bahwasanya itu memang disepakati untuk dijual. Demikian. Ya. Kalau contohnya disepakati baru boleh dijual setelah mungkin dikasih peringatan, ya, dalam waktu sebulan. Setelah itu kalau tidak maka disepakati untuk dijual untuk melakukan pembayaran, ya, dijual untuk nanti nilainya dilakukan untuk pembayaran hutang, maka ini insya Allah boleh, ya. Nah seperti itu. Tapi pastikan supaya nanti nggak bermasalah. Jangan sampai contohnya nanti ketika dibeli barang gadai tersebut ternyata ada surat kepemilikan, ya, itu ternyata masih ada pada pemiliknya. Nah itu bahaya, ya, bahaya, bisa diklaim nanti, ya, sebagai bentuk pencurian. Nah seperti itu, ya. Baik, nah seperti itu. Dan tentunya menjual harga barang tersebut, ya, menjual barang tersebut dengan harga pasarnya, bukan dengan harga senilai hutang, ya, seperti itu. Tidak bisa dia menjual dengan harga senilai hutang, kecuali kalau memang harga pasarnya adalah harga senilai hutang. Kalau dijual dengan harga senilai hutang, padahal mungkin harga pasar itu lebih tinggi, maka ini kezaliman kepada orang yang berhutang. Demikian, ya. Tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi diteliti terlebih dahulu, ya. Kalau sudah terpenuhi, contohnya memang sudah jatuh temponya dan disepakati bahwasanya akan dijual ketika tidak mampu untuk membayar, ya, maka lihat jatuh temponya, maka lihat surat-suratnya, demikian, ya. Atau klausul yang terdapat dalam hutang piutang tersebut. Bila aman, maka silahkan dijual belikan, artinya boleh membeli atau boleh menjualnya, demikian, ya. Dan harus dengan harga pasar, bukan dengan harga senilai hutang, kecuali bila harga pasar itu sama dengan harga nilai hutang. Wallahu ta'ala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini ada kesalahan dan kekurangan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah dan terimalah. Adapun kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka abaikan, tinggalkan, dan jangan lupa maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada kaum muslimin, saudara seiman, saudara seislam, untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin yang nantinya akan dijadikan Islamic Center di wilayah Medan dan sekitarnya, pusat kajian Islam insyaallah taala, ya. Bukan hanya kegiatan kajian saja, tentunya ada kegiatan sholat seperti sholat lima waktu atau sholat sunat, ya. Bahkan barangkali momen Ramadan akan digunakan lebih meriah. Nah seperti itu. Juga akan ada insyaallah taala kegiatan-kegiatan sosial, ya. Selain, ya, kegiatan berupa kajian ilmiah, baik itu yang bersifat rutin maupun berkala, demikian, ya. Silahkan, ya, proyek pembangunan masjid ini senilai 41 miliar, dan di sini tentunya kita punya peluang yang besar untuk bisa memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ini akan terus mengalir pahalanya seterusnya tatkala dimanfaatkan. Dan sekecil apapun, ya, harta yang kita sumbangkan untuk membangun rumah Allah, maka Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.